Kekeh tidak menembak, Ferdy Sambo bakal jadikan motif pelecehan sebagai alat untuk meringankan hukuman. Terdakwa Ferdy Sambo kekeh mengklaim bahwa dirinya tidak menembak Brigadir J di rumah dinasnya Duren 3 Jakarta Selatan. Tak hanya itu, Ferdy Sambo juga bersikukuh kalau dirinya hanya memerintahkan Baradae untuk menghajar Brigadir J, bukan menembak. Dikatakan kuasa hukumnya Febri Diansyah, Ferdy Sambo juga sempat kaget saat mengetahui kalau Baradae justru malah menembak Brigadir J. Saya pikir keterangan Pak FS yang itu juga disampaikan ke kami. Beliau tidak pernah menembak langsung, kata pengacara Ferdy Sambo yang lainnya Rasmala Aritonang saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 17 Oktober 2022. Padahal berdasarkan pengakuan Baradae, Ferdy Sambo ikut menembak kepala bagian belakang Brigadir J sebelum mengarahkan tembakan ke tembok. Apalagi Ferdy Sambo juga disebutkan sudah mengenakan sarung tangan hitam saat hendak masuk ke rumah dinasnya tersebut. Sikap Ferdy Sambo yang kekeh kalau dirinya tidak ikut menembak itu disoroti oleh Guru Besar Hukum Universitas Jenderal Sudirman Hipnu Nugroho. Menurutnya, sebagai seorang terdakwa, Ferdy Sambo pasti menempuh berbagai upaya untuk lolos dari jerat hukum. Itulah kenapa Ferdy Sambo bersikukuh mengaku tak menembak Brigadir J maupun memerintahkan Baradae untuk menembak almarhum. Seorang terdakwa pasti mencari bagaimana meringankan kalau bisa meloloskan diri dari dakwaan, kata Hipnu Nugroho dilansir dari kompas.com pada Jumat 21 Oktober 2022. Hipnu Nugroho juga mengungkap untuk meringankan hukumannya, Ferdy Sambo bukan hanya mengaku tidak menembak dan memerintahkan menembak. Ia menjelaskan motif dugaan pelecehan oleh Brigadir J terhadap Putri Chandrawati juga menjadi cara agar Ferdy Sambo lolos dari hukuman. Untuk itu, kata dia, Ferdy Sambo akan terus menjadikan motif dugaan pelecehan itu sebagai alat untuk mendapatkan keringanan hukuman. Dalam persidangan, kuasa hukum Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati bakal terus menggarisbawahi peristiwa di Magelang yang diklaim sebagai tempat terjadinya pelecehan terhadap Putri Chandrawati oleh Brigadir J. Menurut Hipnu Nugroho, hal itu wajar lantaran seorang kuasa hukum selalu berbicara objek hukum namun subjektif mewakili kliennya. Namun nantinya, kata dia, persidangan akan menguji kebenaran tudingan pelecehan tersebut. Ia menambahkan keringanan hukuman hanya bisa didapat jika klaim terdakwa sejalan dengan keterangan saksi dan bukti-bukti terkait. Nantikan diuji pembuktian dan pernyataan masing-masing. Namanya seorang terdakwa juga pasti mencari hal yang meringankan, ujar Hipnu Nugroho lagi. Meski begitu, Hipnu Nugroho mengatakan bahwa ada atau tidaknya pelecehan ke Putri tetap tidak akan menghilangkan peristiwa pidana pembunuhan terhadap Brigadir J yang menjerat 5 terdakwa. Jikapun benar terjadi pelecehan, kemungkinan itu hanya akan dinilai sebagai hal yang meringankan hukuman Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Itu artinya hal tersebut tidak lantas membebaskan keduanya dari jerat pidana pembunuhan. Mengatakan hal yang sama, mantan Hakim Albertina Ho juga mengatakan bahwa semua alibi terdakwa akan dibuktikan oleh hakim di persidangan nanti. Kalau orang melakukan suatu tindak pidana bersama-sama, bukan berarti mereka semua ini harus melakukan tindakan yang sama. Apalagi di dalam pembunuhan berencana, kan sudah direncanakan. Siapa melakukan apa, sesuai peran yang direncanakan. Bisa saja saya tidak melakukan apa-apa, saya hanya bagian perintah saja, bisa. Ungkap Albertina Ho dilansir dari program Kompas TV Rosi pada Jumat lalu. Apakah itu bisa jadi pertimbangan hakim untuk meringankan hukumannya? Tanya Rosi. Hakim akan melihat ini ide siapa melakukan itu. Masuk akal atau tidak? Orang yang mempunyai ide, orang yang membunuh, dia yang punya ide, kok dia yang lebih ringan? Ini masuk akal atau tidak? Tidak semudah itu, ujar Albertina Ho. Lebih lanjut, Albertina Ho pun mengurai penjelasan dari sisi hukum bahwa orang yang melakukan tindak pidana pembunuhan sebenarnya bisa bebas. Namun orang yang memprakarsai pembunuhan dan atau menyuruh membunuh akan tetap dihukum berat.